Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Ia memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian, tepatnya pada usia 27 tahun. Ia merupakan orang terpandang di lingkungan Quraisy. Setelah masuk Islam, ia juga dikenal sebagai pribadi mulia dan tegas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kesempatan memuji sahabat Umar radhiyallahu an karena ketegasannya. Sayyidina Umar radhiyallahu an ditakuti oleh setan, sehingga setan tidak berani melalui jalan yang dilewati sahabat Umar radhiyallahu an, sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, Zat yang diriku berada di genggamannya, tiada satu setan yang menjumpaimu di salah satu jalan yang luas, melainkan ia akan mencari jalan lain yang tidak kamu lewati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an juga seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sejumlah kelebihan. Ia dikaruniai kecerdasan di atas rata-rata sahabat pada umumnya. Ia juga kerap mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat mengetahui sesuatu yang gaib atau belum terjadi. Allah juga memberikan karunia ini kepada umat terdahulu, sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada umat sebelum kalian, yaitu pada Bani Israel, terdapat sekelompok orang yang mendapat ilham dari Allah, tetapi mereka bukan kalangan Nabi. Kalau terjadi di tengah umatku, maka orang itu adalah Umar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an memiliki perangai terpuji, kecerdasan, keberanian, kezuhudan, kemandirian, dan kekuatan yang nyaris sempurna. Kedudukan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan kesempurnaan yang dimilikinya mendekati kedudukan seorang nabi, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya ada lagi nabi sesudahku, niscaya dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak lain adalah sahabat yang cukup beruntung. Ia dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah untuk menyertakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Seketika sahabat Umar radhiyallahu an pamit kepadanya untuk beribadah umroh di Mekah. Kepercayaan ini menunjukkan betapa mulianya sahabat Umar radhiyallahu an. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata bahwa aku meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan umroh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengizinkanku dan berkata, "Jangan lupakan kami dalam doamu, wahai saudaraku." Umar berkata, "Kalimat yang membuatku bahagia bahwa dunia ini menjadi milikku dengan kalimat itu." Pada riwayat lain, Rasulullah berkata, "Sertakan kami dalam doamu, wahai saudaraku." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia memperhatikan kelompok mustadhafin di tengah masyarakatnya. Ia memberikan prioritas kepada janda dan anak yatim perihal kebutuhan pangan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda perihal Sayyidina Umar radhiyallahu an, "Umar itu lampu penerang penduduk surga." Rasulullah juga bersabda, "Sebaik-baik orang adalah Umar. Ia mencari janda dan anak yatim dan membawakan mereka makanan, sementara mereka dalam keadaan tidur." Pengertian mencari janda dan anak yatim adalah mencari mereka ketika mereka tidak hadir.
Dalam memberikan makanan itu, sahabat Umar menunjukkan jiwa kemandiriannya. Ia memikul sendiri karung gandum yang menjadi makanan pokok masyarakat ketika itu untuk diberikan kepada kelompok mustadhafin. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an memikul sendiri kantong kulit berisi tepung di punggungnya untuk para janda dan anak yatim. Melihat itu, seseorang menawarkan diri, "Biarkan aku memikulnya untukmu." Lalu Sayyidina Umar menolak dengan menjawab, "Siapa yang siap memikul beban dosaku kelak di hari kiamat?" Ketika diangkat menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Ia memperhatikan dampak kebijakan yang diambilnya sebagai pemerintah. Hal itu tampak dalam ucapannya yang terkenal, "Seandainya seekor unta mati sia-sia akibat kebijakanku, maka saya takut kelak Allah akan meminta pertanggungjawabanku tentang kematiannya." Dalam ungkapan serupa, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan bahwa kalau ada anak kambing mati di tepi sungai Eufrat, ia khawatir Allah akan menghisap Umar bin Khattab. Seandainya jadi ataupun anak kambing umur 1 tahun mati di pinggir sungai Eufrat, maka aku takut bahwa Allah akan menghisap Umar sebab kematian anak kambing itu. Jalaluddin As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa menyebut Sayyidina Umar radhiyallahu an sebagai orang pertama yang disebut sebagai Amirul Mukminin. Ia juga orang pertama menuliskan penanggalan Hijriah. Dia pula pemerintah pertama yang membuat Baitul Mal. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan bertambahnya kecintaan kita kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.